Taib, beberapa kaidah penting tentang takdir. Yang pertama, ya, takdir yang di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Ya. Karena rencana Allah matang dan tidak ada eksekusi yang keluar dari perencanaan. Yang kedua, takdir, ya, tersebut, ya, tidak ada yang tahu. Ya. Nabi dan malaikat pun tidak tahu. Ya. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Karena takdir tidak ada yang tahu, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya, ya, pertama, jika, ya, seseorang mendapat kenikmatan, jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Karena semua sudah ditakdirkan. Jika seorang dapat musibah, ya, maka jangan terlalu sedih. Kenapa? Semua sudah ditakdirkan. Kemudian yang berikutnya di antara hikmahnya, ya, jika beraktivitas maka tawakal. Karena yakin semua sudah ditakdirkan. Kemudian ketika beramal, tidak ujub karena tidak tahu bagaimana akhir kita. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir amalnya. Sementara Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Ya. Kemudian perlu kita perhatikan, ya, semua sudah ditakdirkan. Dan dikehendaki Allah. Ya, termasuk penghuni surga dan penghuni neraka. Nah, semua sudah ditakdirkan, penghuni surga maupun penghuni neraka, ya. Ya. Namun perhatikan, ya. Namun, ya, tidak ada yang tahu akan hal itu. Tidak ada yang tahu dia di surga atau di neraka. Tidak ada yang tahu, ya. Tetapi Allah punya sunnatullah, aturan. Yang beramal soleh masuk surga. Yang bermaksiat masuk neraka. Ya. Maka tidak boleh seorang berdalil dengan takdir kalau ternyata dia sedang bermaksiat. Oh, sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Sama seperti saya sering sampaikan, ada pencuri, dia mau dipotong tangannya, dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya mencuri sudah ditakdirkan oleh Allah.
Kata Umar sama, kau di tanganmu dipotong pun karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Apakah kita tatkala bermaksiat kita bilang, kita enggak tahu takdir kita, bagaimana kita berdiri dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan? Kita enggak tahu. Atau orang bermaksiat kemudian mengatakan dia bunuh orang, aduh sudah takdir. Iya. Tapi kan kau bisa kok gimana berdiri dengan sesuatu yang kau tidak tahu tentangnya? Ya. Memang sudah ditakdirkan, tapi kau tidak tahu takdir tersebut. Ya. Dan kau punya pilihan, Allah kasih pilihan. Kita tidak bisa beruja di hadapan Allah. Jangan seorang kemudian bermaksiat masuk neraka dia bilang, ya Allah sudah kau takdirkan. Enggak bisa. Adilnya. Jelas peraturan ada berlaku di depan, kau punya kehendak, ya. Dan inilah yang disebut dengan sirrullahil maktum. Kenapa begini, kenapa begitu? Allah tidak terima pertanyaan tersebut. Otak kita enggak sampai, ya. Kaidah berikutnya, ya. Akal adalah indera yang memiliki keterbatasan. Sebagaimana indera-indera yang lain. Mata tidak mampu melihat matahari, ya, dengan kuat tidak mampu mata kita. Pendengaran tidak bisa mendengar yang sangat kuat atau yang sangat pelan enggak kuat. Sama akal kita pun demikian. Akal kita banyak hal yang bisa kita pikirkan dan ada hal yang tidak bisa akal kita tidak sampai. Akal kita tidak sampai. Saya contohkan akal kita enggak sampai. Kita enggak bisa memikirkan mengilmiahkan bagaimana jin bisa menjelma menjadi hewan, bisa menjadi, kita enggak bisa ilmiahkan. Otak kita enggak sampai, ya. Kita enggak bisa otak kita memikirkan zat Allah, otak kita enggak sampai. Otak kita enggak bisa mikir bagaimana sifat-sifat Allah. Bagaimananya otak kita tidak sampai. Banyak hal, ya. Malaikat bagaimana tidak makan, tidak minum kok bisa bergerak dengan kuat dan cepat, otak kita tidak sampai. Ruh saja yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepada Allah tentang ruh, mau kita pikirkan, mau ilmiahkan enggak sampai. Otak kita ruh ini bagaimana hakikatnya? Dalam tubuh tapi bisa keluar, Allah bisa cabut. Bagaimana? Enggak ada yang tahu. Tatkala kita tahu bahwasanya otak kita tidak sampai pada banyak hal, maka di antaranya otak kita enggak sampai pada takdir. Ya. Saya ulangi. Ketika akal kita tidak mampu memikirkan banyak hal, maka demikian juga dengan takdir. Maka disinilah kenapa ada kita dipaksa untuk percaya, makanya disebut dengan al-iman bil qadar. Beriman kepada takdir. Sudah beriman. Kenapa orang musyrikin dulu tidak beriman kepada hari akhirat? Karena enggak masuk logika mereka. Gimana? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa yang bisa mengembalikan tulang-tulang sudah hancur, sudah lumat kemudian menjadi manusia lagi? Enggak masuk logika. Kita bilang takdir juga demikian, kita enggak masuk logika. Ya. Kalau orang bertanya, banyak pertanyaan tidak bisa kita jawab. Kenapa iblis yang jadi korban? Ya enggak bisa dijawab. Kenapa Muhammad SAW dipilih menjadi seorang rasul? Kenapa tidak dari Jawa, tidak dari Indonesia? Enggak bisa. Allahu a'lamu haitsu raji' risalah. Kata Allah yang lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya. Jadi maksud saya banyak hal yang otak kita tidak sampai dan banyak pertanyaan teka-teki yang tidak bisa dijawab. Ustaz kalau begini kenapa? Sudah, itu tunduk kepala, otak kita enggak beriman kepada takdir, ya. Beriman kepada takdir. Jadi sebenarnya pembahasan takdir itu sebenarnya kenapa kita beriman kepada takdir? Ini poin pentingnya ini. Bukan untuk kita tanya jawab, ya. Tapi adalah ini. Ya. Hikmahnya jika seorang dapat kenikmatan kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah tidak ada satu musibah menimpa kecuali karena telah Allah catat, ya, di Lauhul Mahfuz sebelum Allah ciptakan. Buat apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Maka ketika dapat musibah jangan terlalu sedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang terhindar darimu tidak akan mengenaimu, yakin. Ini buat orang tawakal. Jadi ketika musibah kita sudah qadarullah. Makanya kita musibah kita jawab, kita mau kalau terkena musibah, qadarullah ma syafa'al. Qadarullah ma syafa'al. Ya. Kita sudah tahu dan kita sudah berusaha, ya. Dan kita tahu kalau sudah ikut prosedur, pasti apa yang Allah takdirkan di balik itu ada kebaikan. Yang penting kita ikut prosedur. Yang kedua, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kata Allah, wala tafrahu bima atakum. Jangan sombong dengan apa yang kau dapatkan. Semua sudah ditakdirkan. Oh, saya
saya ini kaya karena saya cerdas, saya bekerja dan yang lainnya. Jangan sombong. Semua sudah ditakdirkan. Ada orang yang bahlul tapi kaya raya. Ada orang enggak bekerja sama sekali tiba-tiba kaya raya. Kenapa dia dapat warisan dari orang tuanya? Ini bertanya, kenapa dia dapat warisan saya enggak? Itu urusan Allah. Allah lebih tahu apa yang dia kerjakan. Otak kita enggak sampai. Serahkan kepada itulah butuh iman, butuh ketundukan akal. Kemudian juga tatkala beraktivitas tawakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Fattaqullaha ajmilu fit talab. Kata Nabi, malaikat Jibril datang kepada aku dan mengabarkan, anna nafsan lan tamuta, sungguhnya satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, fa ajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Rezeki sudah tercatat, tapi kita berusaha. Rezeki sudah tercatat, namun kita harus berusaha. Maka seorang tatkala berusaha dia bertawakal karena dia tahu rezekinya sudah ditakdirkan, tapi dia akan berusaha mencari rezeki tersebut. Ya. Kemudian di antara faedahnya kalau kita beramal kita tidak ujub. Mungkin kita sering ikut pengajian, mungkin kita panitia pengajian, mungkin kita ustaz, mungkin kita baca Quran. Jangan ujub. Kenapa? Kita enggak tahu penghujung kita. Sementara Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung dari akhirnya. Amalan tergantung dari akhirnya. Mungkin yang terakhir kita perlu tambahkan ya. Takdir tidaklah menghilangkan hukum sebab akibat. Taib. Semua sepakat. Ya. Semua sepakat. Meski rezeki kenyang sudah ditakdirkan, tapi kalau mau kenyang, harus melakukan sebab makan, harus menempuh sebab makan. Ya. Sama, semua sudah ditakdirkan. Anak, keturunan, sudah takdir. Tapi kalau mau punya anak, ya kawin, menempuh sebab. Itu pun belum tentu berhasil punya anak, maka nikah. Semua orang tahu, ajal juga sudah ditentukan. Tapi kalau sakit, ingin sembuh, meskipun sudah ajal sudah ditentukan, ingin sembuh, maka berobat. Yang terakhir, saya kasih garis merah. Ya. Sama, surga neraka juga sudah ditentukan. Surga neraka juga sudah ditentukan. Tapi kalau masuk surga, mau masuk surga, harus beramal soleh. Itu sebabnya beramal soleh. Ya, ini di antara yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan juga di sini, ya, tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan. Kenapa? Karena itu bentuk berdalil dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Baik, inilah mungkin poin-poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.